bikin standar biaya produksi, saya ada contoh. Ya, jadi nanti semua item, baik bahan baku, bahan pembantu, ataupun biaya-biaya overhead, kita harus punya standar cost-nya, Bu. Pak, Hmm. gitu ya. Jadi di sini udah kita masukin standar cost-nya, nanti bisa by impor juga. Jadi nggak manual one by one, tapi kita bisa impor dari Excel. Hmm. Kayak ini wajib. Nah, kemudian setelah standar biaya produksi itu kita buat, ada yang namanya formula produksi. Oke. Oke. Nah, di formula produksi, contohnya di sini nanti kita bikin eh, per finish good ya. Jadi produk utamanya nanti apa? Kemudian ini tuh formula untuk bikin berapa Ah, bill, banyak oke. finish good-nya. Kayak bill of Kayak gitu. resipi lah ya. Ini Oke, resipi nanti lah di ya. betul Resipi resipinya. sama Betul, betul bill of ini material resipinya. kan. Oke. Betul, resipinya atau bill of materialnya. Nah, ini Hmm. nanti dimasukin di sini, ini namanya rincian bahan baku. Jadi semua bahan baku untuk bikin 100 saset ya. Ini kalau ini contohnya 100 saset. Untuk bikin 100 saset itu butuh berapa aja. Hmm. Kayak gitu. Nah, kemudian selain bahan baku, ada lagi yang namanya biaya-biaya. Overheadnya ada apa aja sih yang mau dimasukin ke dalam resipinya ini? Nah, Entah nanti kalau bill ada of, sorry Bu, kalau bill of prosesnya nanti kita tahu dari mana? Ini kan gimana baru Pak? bill of material. Enggak, di Oke, pada saat manufaktur itu kan ada bill of material. oke, Biasanya kan itu rincian-rincian, eh, artinya resipi untuk komponen bahan bakunya ya. betul, Tapi betul, kan betul. di yang kedua kan ada apa? Ada resipi untuk prosesnya. Jadi dia pada saat untuk membuat ini itu harus melalui proses apa aja itu di mana? Di set juga nggak? Oke, itu namanya tahapan, proses tahapan. Jadi sebenarnya modelnya gini Pak. Itu ada, jadi di Accurate itu ada tahapan. Nah, kalau Hmm. misalnya yang Bapak maksud itu mungkin yang pertama dia akan ada di proses satu dulu ya. Misalnya proses Hmm. satu itu misalnya bahan baku satu sama ada biaya A. Kemudian nanti outputnya, di sini outputnya itu WIP gitu ya Pak. Ya, bisa, bisa. Ya, WP Bisa WIP betul kayak WP. gini WP ya. Ya. satu. Ah. Oke. Ya, nanti di proses 2 nanti Hmm. bahan bakunya itu WIP satu Hmm. ditambah Hmm. misalnya BB 2 gitu ya. Hmm. Ditambah biaya yang B itu Hmm. jadinya nanti WIP 2 seperti itu ya Ya, yang dimaksud. Oke. Oke, ya. sebenarnya ini kalau di Accurate Online ada namanya proses tahapan gitu. Cuma saya mau tanya dulu Pak. WIP satu dan WIP 2 ini Bapak mau tahu kondisi stoknya nggak? Pasti. Oke, Heeh. kalau Pasti Oh, mau. kadang-kadang kan begini kondisi Bu, maksudnya kadang-kadang saya pada saat bikin proses produksi nih, proses produksi ya, mm-mm, mm-mm. eh oh iya sih sebenarnya. Atau bisa saya bikin bikin proses produksi itu eh, langsung proses satu, langsung proses satu dan proses dua. Ini langsung Mm-mm. langsung jalan nih, sequence nih. Kan Oke, kan begitu saya proses satu dia langsung masuk proses dua. oke. Nah, artinya tadi concern Bu Sri memang kita takutnya ada idle time kan. Artinya ada Mm-mm. waktu tunggu sehingga ya udah dia di apa dijadiin WP satu dulu nih, Betul, dianggap WP satu atau WP dua. Jadi betul. bisa fleksibel gitu atau memang harus ada WP Oke, satu WP dua ya? oke. Sebenarnya gini Pak, kalau misalnya nanti di Accurate pakai proses tahapan, kalau pakai proses tahapan dia akan kelihatan seperti ini. Nanti ada proses satu, proses 2, proses 3 di bill of Hmm. materialnya. Tapi secara laporan stoknya ini nggak bisa kelihatan Pak, WIP satu sama WIP 2 tuh berapa. Cuman dia ada secara value aja. Nilainya berapa sih WIP satu? Oh nilainya gabungan dari BB1 sama biaya A itu 1 juta. Tapi nggak Betul. kelihatan secara kuantitinya. Waduh, Karena dia repot nggak dong. kita bikinin Hmm. stok. Gitu. Karena Oh, kita oke. nggak bikinin stok WIP-nya. Gitu kalau tahapan. Cuman kita udah tahu ini proses satu ini udah selesai sampai tahap mana. Kayak gitu. Nah, itu kalau pakai tahapan. Tapi kalau misalnya Bapak butuh controlling atas stok WIP1 sama WIP2-nya, maka WIP1 dan WIP2-nya ini harus punya BOM masing-masing, Pak. Ya,
Hah? Ya, jadi nanti di sini kita bikin bomnya nggak langsung dulu. Oh, saya stok, maka Oke. di Accurate Ibu yang lama harusnya penerapannya sama nih. Ibu jadi bikin bomnya itu ada bom WIP Per, juga. per proses ya berarti ya. Bikin boxnya Benar, per proses ya. benar bikin bomnya per proses, betul Pak. Betul banget. Karena kalau di Accurate Desktop itu memang mereka belum ada tahapan Pak di sana. Jadi mereka callingnya memang lewat Oh, WIP. Sedangkan kalau di Accurate Online ada dua pilihan. Kalau memang mau pakai tahapan itu bisa, tapi WIP 1 WIP 2-nya nggak bisa dikontrol secara quantity, hanya value aja. Kayak itu di gitu. desktop. Kalau value-nya desktop. Betul, value aja desktop. Sama di online juga Pak, kalau Bapak pakai tahapan, ya itu cuman pakainya desktop Pak. Sorry, pakainya di online itu kalau Bapaknya pakai tahapan, maka nggak bisa dikontrol ini. Nah, di de- Nggak bisa dikontrol apanya, kuantitinya. Kuantitinya, betul. Ibu bilang Jadi, kalau saya eh, oh kalau tahapan itu artinya yang di set bomnya hanya produk betul, jadinya ini aja. yang di set bomnya adalah produk jadinya. Kayak gitu, kalau tahapan, dia bisa dikontrol value aja, dan set bomnya produk jadi aja, gitu. Jadi kalau yang di set bomnya per WIP itu namanya apa? Oke, kalau set bomnya per WIP itu bukan proses tahapan, non tahapan Bu namanya. Non tahapan. Betul, dia bisa dikontrol secara value dan quantity. Gitu. Cuma dia bikin set bomnya itu proses bukan cuma ya. produk jadi, betul, tapi proses WIP-nya dimasukin. WIP1, Nah, ini di WIP2. desktop ada nggak, Bu? Nah, kalau di desktop dia adanya yang ini aja, Pak, yang non tahapan. Oh, di desktop ada non tahapan aja. Oke. Yes, di desktop. Kalau di online dia ada dua, tahapan sama non tahapan. Nah, pertanyaan kedua, Bu. Kalau di Ya. desktop, kita memang nggak bisa proses kontrol batching ya? Ah, sorry. Kita nggak bisa bikin batching ya? Contoh, Contohnya misalnya gimana, Pak? contoh gini, Bu. Saya tadi produk jahe nih. Ya kan? Oke. Produk jahe. Tadi Ibu bilang contohnya produk jahe, gampang ya. Oke. Nah, jahe-jahe ini kan katakanlah saya seminggu produksi. Oke. Ya, dan ternyata saya bikin ada 7 batch tuh, karena saya bikin satu hari satu batch. Nah, Oke. tapi kan sebenarnya kan produknya sama, Bu, jahe. Betul. Nah, artinya saya kan karena ada kepentingan buat kita trace bahwa ini sebenarnya produk jahe ini produksi tanggal berapa sih kan gitu. Makanya kita Oke. bikin sistem batch. Batch. Karena di Accurate Oke. Desktop itu bisa nggak sih? Bisa, Pak. Sistem batch di Accurate Desktop bisa. Oh, Accurate oke. online atau desktop itu bisa batch. Jadi maksudnya gini Bu, produk jahe yang udah jadi, produk jahe yang 25 miligram, Oke. kan misalnya item code, misalnya nih item Oke. code-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu Oke. ya. Oke. Nanti kan produk jahe 25 mili yang batch 240101 Oke. itu kan item code-nya kan harus sama kan. Betul. Nah, untuk batching-nya gimana? Biasanya dikasih kode apa? Di Accurate itu ada ini Bu, ada settingan sebentar, enterprise. Di Accurate Desktop itu ada settingan pakai kode batch Bu. Jadi pada saat Ibu keluar itu sama kayak Ibu input expired date sebenarnya. Jadi ada expired date, ada kode batch. Nah, di Accurate itu bisa dua, ada kode batch, ada kode unik gitu. Ya, karena saya pipa itu kalau setiap bahan bakunya datang atau pipanya jadi, item code-nya mesti ganti, itu repot banget. Item code-nya nggak ganti, Bu. Betul, Jadi maunya contohnya item gini. code-nya nggak ganti. Betul. Ya, maunya Jadi satu contoh aja, cuma batch-nya multi batch lah gitu. multi batch, betul. Ya. Jadi ini Pak, kalau saya bahas ke Accurate Desktop ya, ini tampilannya. Kemudian kalau misalnya nanti dibutuhkan bagian batch, maka di sini disetting pakai nomor seri, kayak gitu ya. Kemudian pilihnya nomor produksi. Iya, betul. Nah, ini udah dilakukan. Kemudian pada saat input yang namanya pabrikasi, misalnya kan barang jadi nih, ya
Hmm. Ini kan barang jadi meja kerja, ini tinggal diklik. Sebentar, bentar. Saya meja kerjanya harus saya aktifin dulu ininya. Oke, ini coba saya cek. Saya coba lakuin transaksi dulu ya. Ya. Sama ini mungkin nanti Bu Eka pada saat kita Iya, Pak. receive material itu kan bisa contoh saya nge-receive bahan baku, contoh nge-receive pipa nih, nge-receive pipa, tapi kan itu kan cuma satu nih. Cuma karena kita sistemnya maunya Vivo, artinya kan kita bikin satu 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 material itu kan ada kita receive dengan macam-macam batch nih atau hit Betul. number lah atau serial number lah gitu kan. Betul, betul, betul. Nah, itu kalian minta tunjukin di situ ya Bu ya kalau pada saat di inventory-nya terutama pada saat receive Milih-milih terus nanti kita milihnya gitu di ya, Pak, desktop maksudnya Bapak? Eh, pada saat pembelian, Bu. Jadi kan contoh, saya beli bahan bakunya ini kan raw material saya, dia kan per batch. Jadi Oke. per batch itu ada kodenya. Jadi pas kita kan pakai kodenya sama tuh item code-nya. Betul. Tapi pas saat receive itu saya mau masukin nomor batch-nya. Mungkin produk Betul. ini ada batch-nya. Nah, caranya seperti apa gitu ya, Pak Denny, bener ya? betul Ya, betul ini mau di tampilan di Accurate Online-nya atau di desktop, Bu? Di di desktop. desktop. Di desktop. Nih, contohnya gini ya, Pak. Pada saat ini mau penyelesaian barang jadi, ya, ini kan penyelesaian produk and material result. Ini meja kerja, Oke. ini tinggal diklik aja. Kemudian ini tinggal dimasukin nomor batch-nya berapa. Contoh ini kan ada 100. Ada berapa nih? Ada 10. Misalnya 5 dulu. 5 itu dia kode batch-nya berapa? Di sini kita masukin. Misalnya yang A0. Salah kayak gitulah ya. Saya Ya, buatnya. oke. Saya tambahkan, nah ini kuantitinya saya edit jadi 5. Seperti itu Pak contoh penginputannya. Jadi item numbernya ini sama sekali nggak ada perubahan. Kayak gitu. Nanti nextnya kalau memang ada produksi sisanya lagi, tadi kan baru 5 kan, berarti kan masih ada sisa 5 lagi. Di sini 5 kuantitinya, ya ini tinggal dimasukin lagi kode batch-nya berapa. Misalnya Oke, kayak gitu. Ini sisa tinggal ditulis 5. Oke, nah kurang lebih kayak gitu Pak penerapannya di Accurate Desktop. Sama di Accurate Online pun juga kayak gitu cara pemilihannya. Nah, ini Nah, kalau tadi pada misalnya saat produksi kan, produksi, di betul. publikasi. Sekarang pada saat Kalau pembelian ya, ya betul. kayak pada saat pembelian misalnya yang dibeli adalah meja. Bentar, saya cek dulu bahan baku di sini. Di bagian item. Oke, misalnya saya cek bahan baku saya di sini ada nih batu lain ya bahan baku ya. Itu ada tipe persediaan itu Bu. Ya, ini saya bahan baku aja. Kayak bahan baku oh nggak ada. Berarti saya buat baru aja deh. Misalnya saya bikin bahan bakunya misalnya namanya Ya, apalah AA apa gitu kan. ya? Iya deh, misalnya jahe aja. Nih masalah bahan bakunya. Kemudian saya klik bahan baku, kemudian saya main di kontrol persediaan, kemudian saya pakai nomor produksi. Oke, saya simpan. Pada saat pembelian, saya misalnya di penerimaan barang ya. Oke, saya input nomornya adalah kemudian saya pilih tadi jahe. Oke. Nah, di sini nih Pak, ada namanya misalnya kita bilang 100. Itu serial Di number sini itu. betul, betul. Nah, ini serial numbernya. Nah, tinggal dimasukin aja. Misalnya
nomor 1000 itu tambahkan, misalnya ini ada tadi kan ada 100 pieces, misalnya ini 20 kayak gitu. Nanti kalau ada batch-nya ada banyak, tinggal dimasukin aja. Berarti ini 80 supaya jadi 100 kan. Di sini tambahkan 79 lagi. Ya, itu sih sebenarnya memang harus begitu kan. Bisa. Atau enggak di sini 80. Kayak gitu. Oke, kuantitas batch terpilih udah 100, udah sesuai. Silakan simpan. Ada konteksnya. Bu Eka boleh minta nomor WA-nya nggak Bu Eka? Boleh Bu, nanti kepada ini dulu Bu. Oke, nanti saya WA. Soalnya gini, batch number ini kita udah lama nanya-nanya. Tapi katanya Iya. nggak bisa. Jadi dibikinnya item code-nya banyak banget. Dengan barang yang sama. Itu Iya, diskusinya dengan siapa sebelumnya? tahu Pak Doni. Salah persepsi mungkin ya. Ada Kalau jalan. ini emang udah lama. So ini emang udah lama aja gitu. Soalnya kalau Pak Doni kan marketing, memang pasti kurang detail. Jadi makanya saya minta nomornya Ibu Eka aja langsung yang trainer. Kan Ibu begitu. ya, Ibu kan sebelumnya udah pernah training juga tuh ya sama Pak Ajib kan ya? Pak Ajib kan ya? Ya, saya cek dulu data. Itu yang Nah, Pak tahun Ajib. Ya, pokoknya Nah, begitu deh. Ini udah dari tahun 2021 salah. Nah, itu Ibu punya itu kok apa namanya akses ke support kita, Bu. Support FAC, Bu. Halo. Oh, Nanti kita bantu kirimin nomornya. Jadi nanti Ibu kalau misalnya mau nanya-nanya nanti bisa dibantu ke situ juga. oke, boleh. Makasih ya, Bu. Nggak apa-apa, Hah? lanjut Iya, aja iya. dulu. Sampelnya bayar. Nah, bukan berapa Ini bayarnya? harus di set lagi ya, Bu ya? Enggak, soalnya ini ada akun yang masih kosong, Bu. Oh, oke. Oke, Tapi ini kalau saya udah, balikin kan itu punya orang lain. Saya balik nggak bayarnya? udah selesai. Ini ya, pembelian penerimaan barang berarti udah ya tadi ya. Udah. Oke. Coba kalau lihat di inventory-nya nanti gimana Bu? Boleh nggak? Boleh banget. Itu di tampilannya tadi ya. Sekarang di nomor inventory-nya. Saya nggak mau juga. Di sini ada lumayan banyak, kita bisa lihat di sini. Kalau memang perlu bayar ya bayar, tapi saya mau refund kalau saya balikin sampelnya. Contoh jahe ya, karena ada banyak nih Pak. Yang tadi aja. Dulu. Nah ini nih jahe nih Pak. Ini kodenya, ini nama itemnya, ini batch-nya. Oh, itu batch-nya ya? Iya, Itu yang Ibu tadi yang Mbak Oh, Eka gitu. masukin kan tadi kan? Jadi Iya, batch-nya nomor 1000 sama 2000 kan? betul. Nah, sebenarnya gini loh Bu dia. Oke, kemarin kurang itu, koordinasinya kurang. Nanti saya benerin ya itu. Iya. Enggak, soalnya ini dulu sebelum Ibu Widya juga orangnya udah tanya, cuman mungkin yang menjawab tidak fully kompeten, jadinya training atau apa. Jadi kita punya satu barang item code sampai banyak karena setiap barang datang batch number-nya beda, item code-nya beda lagi. Pak Doni tanggung jawab Pak Doni. Oke, nanti pada saat penjualannya juga sama. Pada saat penjualan kita kirim DO, itu udah bisa kirim apa namanya? Ya, jadi di Nah, sini itu. nanti bisa pilih sorry, Serial number itu ya? Iya Ya, betul. serial number. Nah, ini tinggal pilih di sini mau jual yang mana. Yang mau cocok keluar ini, yang 1000 atau yang 2000 gitu. Sama di Accurate Online sama kayak gini juga. Oke. Oke. Iya. Jadi 2 tahun PR kayak Iya. sekarang. Untung ketemu Ibu Eka hari ini. Oh, Terus Pak Denny tadinya panggil Ibu langsung Mbak. suaranya beda soalnya Bu. Oh gitu ya. Iya. Caranya masih muda banget ya. Iya. Masih crunchy nih.
Oke lah, Oke. mantap lah ini. Berarti udah bisa nih, Bu Widya. Ya, nanti Apa kita ya? bahas terpisah ya, Pak Denny ya. Oke, terus balik lagi Ibu. Balik lagi ke tadi Bu yang beda apa Manufacture Mbak? itu terusannya. Yang mana nih? Yang manufacture kan belum beres Yang tuh. Oke. yang untuk online, Bu. Berarti balik lagi ke online ya. Ya, benar. Oke, siap. Oke, berarti saya mau penjelasan pakai tahapan atau non tahapan nih? Kayaknya non tahapan deh menurut saya Iya, yang tahapan tahapan. karena sesuai sudah tahu dengan kuantitinya bisnis kita. gimana. Heeh. Oke. Oke, kalau gitu, nah kalau non tahapan ini udah saya siapin. Jadi memang yang saya install adalah non tahapan. Nah, untuk non tahapan ini nanti berarti bikin produk utamanya ada WIP 1, WIP 2, ada finish good juga ya. Oke. Berarti, nah ini selain ada rincian bahan baku, nanti biaya-biaya overhead-nya juga kita masukkan ke sini. Ya, variable overhead-nya. Kemudian di Accurate Online ada yang namanya rincian produk lainnya. Jadi kalau misalnya nggak jadi WIP 1, dia jadi apa nih? Misalnya jadi kalau misal ada Jadi barang barang yang reject. ya. Jadi barang Yes, reject. betul. Betul, betul. Nah, jadi nanti di sini bisa masukin kalau misalnya nggak sempurna, dia akan masuk ke stok yang apa. Maka nanti kita bisa pilih di sini stok NG-nya. Gitu. Oke. Tadi Mbak Eka tadi kan Mbak Eka bilang set biaya ya. Itu pakai standar cost berarti bukan aktual cost ya? Pakai standar cost dulu Pak, semua yang di BOM. Pasti pakai standar cost. Nanti actualnya baru dihitung lagi kan. Betul, betul, betul. Ya, maksudnya nanti Oke. kalau ada isu, oke. Oke, nah kemudian setelah formula produksi ini udah dibuat, itu kan kita simpan ya. Ini contohnya udah disimpan. Nah, formula produksi ini kan dia ada HPP ya tadi ya, kalau saya lihat ya di sini. Ada estimasi HPP-nya nih untuk bikin jahe kemasan 100 gram itu HPP-nya sekian nih yang ada di bawah ya. Kayak gitu 100 saset berarti 250.000. Nah, ini mengambil angka dari standar cost. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah dibuat itu ada yang namanya rencana produksi. Sebenarnya ini nggak wajib, ini cuma planning untuk produksi apa sih selama seminggu ke depan misalnya, atau bahkan sebulan ke depan. Jadi ini nggak wajib kayak gitu. Nanti diisi misalnya produksi minggu pertama di Januari, kemudian nanti pilih produksinya mau produksi WIP 1, produksi WIP 2 atau apa kayak gitu. Tapi ini bisa di skip. Sebenarnya yang terpenting itu ada di sini. Ada namanya perintah kerja. Nah, perintah kerja ini atau sebutannya SPK. Ya. Jadi rencana produksi Gimana, tadi Pak? bisa standalone ya? Artinya rencana Bisa, Pak. produksi nggak nyambung ke perintah kerja? Yes, bisa. Karena perintah kerja kita bisa langsung ambil dari formula, Pak. Oh, oke. Jadi perintah kerja itu ada banyak ada banyak lognya. Jadi bisa ngambil ke rencana produksi, bisa ngambil di formula produksi atau bahkan langsung ke produknya. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini rencana kita bisa ambil dari formula produksi. Saya cek dulu. Nah, ini udah ada contohnya. Nah, jadi nanti kita ambil dari formula produksi. Nah, ini langsung masukin nih. Otomatis nih kalau misalnya, karena kan tadi Bapak udah bikin BOM-nya tuh untuk 100 saset gitu ya. Misalnya nanti butuh 200 saset, ini tinggal diganti aja. Nanti semua item yang di sininya nanti otomatis berubah. Kayak gitu. Ini karena udah close ya. Oke. Nah, kemudian nanti dari perintah kerja ini masih belum terbentuk jurnal apa-apa, sama kayak di Accurate yang versi desktop. Ya, fungsinya biasanya ini untuk pengajuan ini ya, pengajuan permintaan perintah baru. kerja itu perintah kerja internal ya? Ya, internal, betul. Oke. Oke, ini bisa di print out. Sebentar. Sebenarnya bisa di print out juga. Di sini nanti butuh barangnya apa aja. Cuman kan ini ada harganya ya. Nanti bisa didesain juga outputnya untuk harganya ini bisa kita keluarkan kayak gitu. Jadi nggak muncul di outputnya. Gitu. Nah, setelah perintah kerja ini dibuat gitu, maka sudah bisa mulai melakukan yang namanya pengambilan bahan baku. Pengambilan bahan bakunya juga bisa parsial, bisa lebih sedikit atau bisa over. Tapi kalau over biasanya nanti dari Accurate akan ada reminder pengambilan bahan baku Anda melebihi dari formula yang dibuat. Nah, itu nanti kalau misalnya usernya, setiap user itu bisa dikunci supaya dia nggak bisa pengeluarin stok melebihi dari formula itu.
itu bisa kayak gitu. Iya. Ya. Atau kalau memang ternyata biasanya suka mintanya lebih, kadang kan ada juga ya pabrik yang sukanya minta lebih dulu, takutnya nanti ada barang NG supaya nggak bolak-balik misalnya kayak gitu. Maka di Accurate kita udah nyiapin yang namanya retur barang. Kayak gitu. Jadi misal udah diambil nih dari harusnya ambil 10 kilo, ternyata yang dikasih sama bagian gudang tuh 12 kilo. Nah, ternyata kepakainya benar-benar cuma 10 kilo nih, maka 2 kilonya bisa diretur. Kayak gitu. Retur, kemudian di pengambilan bahan baku ini mulai kebentuk WIP-nya. Gitu. Di sini udah mulai kebentuk WIP-nya, di sini rincian jurnal WIP pada persediaan bahan baku. Kayak gitu. Nah, setelah WIP-nya ini udah kebentuk, dan WIP-nya ini dia hanya ngejurnalnya bahan bakunya aja ya, overhead-nya ini belum. Kayak gitu, karena judulnya pengambilan bahan baku. Nah, setelah pengambilan bahan baku itu ada namanya penyelesaian barang jadi. Nah, bahan baku di Accurate ini kita pakai 2 metode pilihan ya, jadi harus milih. Perhitungannya pakai FIFO atau average. Nah, ini pengambilan bahan baku ini. Pakai aktual. Gitu, jadi pakai aktual cost kalau di pengambilan bahan baku. Jadi walaupun formulanya misalnya harga bahan bakunya 1 kilonya 10.000, ternyata aktualnya FIFO-nya pakainya 8.000, itu tetap yang kepake ya 8.000 sesuai dengan aktualnya. Kayak gitu. Kalau terakhir nanti yang gimana, average Pak? itu di mana? Yang average itu nanti di mana? Oh, bisa pilih Pak antara FIFO atau average. Dari awal itu Kalau settingan FIFO itu database. aktual berarti. FIFO average itu sama-sama aktual. Ya, FIFO aktual itu jadi ada 2 Pak turunannya. Jadi pengambilan bahan baku ini aktual cost. Nah, aktual cost itu perhitungannya ada 2. Bisa pilih FIFO atau average, dan ini settingannya di awal database. Ibu, jadi ini yang isi, ini bagian gudang ya? Ada bagian gudang, ada bagian yang buat formula biasanya siapa Bu kalau di sana? Yang buat formula PPIC. Oke, PPIC nanti yang masuk sebagai pembuatan formula. Kemudian nanti bagian gudang yang melakukan pengambilan bahan bakunya. Karena mereka yang tahu kan. Jadi bagian produksi sih nggak isi kan. Jadi kalau ini WIP 1 jadinya berapa itu kalau masuk gudang baru dimasukin kan? Betul. Nanti bagian di sini ada namanya penyelesaian barang jadi nih Bu. Kayak gitu. Nah, nanti penyelesaian barang jadi tergantung nih yang input si produksi atau gudang. Nah, di sini ada penyelesaian barang. Kalau misalnya gimana, formula Pak? Itu dia formula itu nempel di item code ya? Formula ini nempel di item code-nya maksudnya gimana ya? Jadi misalnya saya bikin satu item code untuk barang WIP nih, ya kan? Itu kan saya bikin tuh formulanya. Artinya pada saat saya produksi proses 1, jadilah satu barang semi finish good kan? Oke. Itu kita bilangnya di sini tadi penjelasan adalah barang WIP. Betul. Itu sebenarnya kita mungkin di situ ya. Oke. Pada saat saya mau bikin barang semi finish good A, pasti dia formulanya ini. Atau setiap kali kita mau produksi kita bikin formula. Tergantung. Kalau memang isinya nggak berubah-ubah, maka Bapak nggak perlu bikin formula baru. Ya, jadi saya tempelkan di item code aja boleh kan? Jadi kalau misalnya mau bikin item code ini formulanya pasti harus formulanya ini gitu. Benar banget. Jadi ini item di sini ada produk utama, sebenarnya ada item code-nya Pak, ini 1003 ini item code. Ya, jadi kita tempelin di item code ini. Jadi untuk bikin jahe kemasan ini kita tinggal pilih di sini. Otomatis. Nanti paling kalau misalnya produksi yang pertama mungkin Bapak di Q1 misalnya produksinya 1.000 gitu ya, di Q2 produksinya lebih tinggi lagi misalnya 2.000. Nah, itu nanti otomatis Accurate akan menghitung ya. Iya, gitu. Pasti. Karena udah nempel. Artinya pada saat kita mau bikin item code 10.003 betul. Dengan quantity 100, dia akan kalkulate kan, dia butuh jahe kering berapa, butuh sini berapa gitu kan. Iya, benar sekali Pak, itu yang saya maksud. Betul. Oke. Sip.
Itu tadi terkait. Nah, tadi saya masuk ke sini dulu ya, ke penyelesaian barang Ya, jadi. penyelesaian barang jadi betul. Oke, sebentar. Oke. Sip. Di penyelesaian barang jadi ini, kalau accurate manufaktur itu kita bisa parsial, Pak. Hmm, Kenapa bisa harus bisa parsial? Karena kalau kita, enggak. betul, karena kita pakai standar cost. Jadi, Ya. kalau tadi saya bilang, di pengambilan bahan bakunya pakai actual cost, pada saat penyelesaian barang jadinya mengambilnya dari standar Average, cost. standar cost, sorry. Sorry, Oke. standar cost, Pak, betul. Nah, maka kalaupun misalnya stok di gudang minus, misalnya contoh stok bahan bakunya belum diinput nih sama bagian purchasing, tapi produksi kan tetap aja dong harus jalan. Karena kan sebenarnya aktualnya barangnya ada, cuman bedanya memang belum diinput di sistem. Maka itu tetap bisa dilakukan di Accurate. Biarpun belum ada pengambilan Kayak bahan gitu. baku, Yes, harus dia udah ada walaupun kan? belum ada pengambil, enggak sih Pak. Jadi walaupun dia belum ada pengambilan bahan baku, dia tetap bisa melakukan penyelesaian barang jadi. Karena penyelesaian barang jadi ini ngambil dari perintah kerja. Nah, efeknya apa kalau misalnya belum ngambil bahan baku tapi udah jadi penyelesaian barang jadi? Efeknya adalah Minus ya. udah betul. Jadi WIP-nya ini yang jadinya nggak masih WP-nya yang masih belum ada gitu. Jadi ada bahan bakunya ada, terus kemudian bahan bakunya berkurang tapi langsung jadi finish good kayak gitu. Jadi ini bisa dilakukan. Nah, makanya dia butuh yang namanya standar cost. Nah, maka kalau di Accurate Online itu standar cost ada dua, selisihnya antara aktual sama standar itu difasilitasin sama dua pilihan. Kayak gitu. Ini kan pasti ada selisih nih. Nah, selisihnya ini, yang pertama, pilihan pertama itu selisihnya masuk ke laba rugi, Pak. Bu. Ya, jadi di akhir bulan di sini. Oke. Januari, Desember deh. 01/12/2023. Oke, di akhir bulan ini akan ada angka ini nih Pak. Walaupun misalnya Bapak belum menjual produknya ya, misalnya produknya masih ada di stok nih, masih ada di neraca. Nah, tapi karena ada selisih antara aktual sama standar, maka dia akan ada di sini. Namanya selisih produksi. Kayak gitu. Dia positif atau minus tergantung Pak. Tergantung dari standar cost yang dibuat. Kayak gitu. Standar costnya lebih tinggi atau ternyata standar costnya lebih rendah nih. Ini manpower-nya gimana masukinya ya? Ini otomatis Ibu. Jadi untuk bisa menghitung selisih produksi. Manpower kan conversion cost itu kan ini tenaga kerja orangnya. Oke. Ya? Kayaknya harus masukin ke standar produksi itu deh, Bu. Betul. Ini nanti manpower-nya, Bu, Ibu masukin ke standar biaya produksi dulu, kemudian nanti masuk ke formula, Bu. Oke. Nah, nanti kan ada aktual cost yang memang kita bayarkan kan berupa gajinya ya, berapa upahnya ya. Nah, itu baru nanti melalui kasbank pembayaran. Enggak, tapi kan gaji itu untuk 1 bulan. Betul. Tapi kan nggak semua gaji itu dimasukin ke produk itu kan? Betul. Nah, gimana caranya? Nanti yang dimasukin ke produk BOM-nya itu memang gaji yang tenaga kerjanya langsung ya Bu ya. Tenaga kerja langsung siapa aja nih? Estimasinya berapa sih? Nanti Ibu buatin rata-ratanya estimasinya berapa. Kemudian sehingga muncul nih rate-nya ya. Rate-nya kalau misalnya untuk produksi satu pieces itu rate-nya misalnya gajinya Rp5 misalnya. Nah, nanti dari situ baru muncul dimasukkan ke dalam BOM-nya, Bu. Bu, butuh Cuma yang agak bingung tuh mungkin ini Bu, Bu Sri, pada saat ada OT itu, kadang-kadang OT itu kan kondisional ya. Jadi kalau ini kan tadi konsepnya adalah misalnya tenaga terlibat di produksi offset, misalnya 5 orang itu gaji UMR-nya sebulan sekian. Nanti kita masukin ke formula itu kan, gajinya sekian. Betul, rata-ratanya estimasi berapa? Average-nya sekian gitu masukin. Yes. Tapi pada saat ada OT, kita nggak bisa hitung. OT itu apa ya Pak? Overtime. Oh, overtime. I see.
Oke. Oke. Kalau misalnya nanti ya ada estimasi misalnya dalam setahun itu OT-nya tuh di apa ya, maksudnya di bulan apa gitu ya yang biasanya kosnya lebih besar. Nah itu sebenarnya bisa nanti jadi standar kos ini nggak dipakai 1 tahun gitu loh Pak. Jadi kita bisa nanti bisa dianalisa misalnya per 6 bulan kayak gitu. Itu Ya, bisa kita evaluasi kan. Nah. betul buat dievaluasi nanti kayak gitu. Nah ini model yang tadi yang saya jelasin apa namanya cara pertama ini pilihan pertama ini yang ada juga di Accurate Desktop ya. Jadi mungkin ibu yang udah menggunakan Accurate Desktop udah familiar nih sama akun selisih produksinya. Iya. Ini akunnya dari mana kayak gitu. Nah tapi kalau di Accurate Online kita memberikan 2 pilihan karena tadi yang saya bilang di awal karena kenapa ini ada juga perusahaan yang komplain loh saya belum melakukan penjualan kenapa saya udah ada akun di bagian HPP kayak gitu di laba ruginya kayak gitu. Maka di Accurate Online ini kita siapkan yang namanya alokasi biaya produksinya ke barang. Jadi diserap ke nilai barang lagi. Jadi yang tadinya HPP-nya 4.000 gitu ya, kemudian ada selisih cost-nya, selisih variansnya, maka dia bisa menghitung ulang lagi sebenarnya HPP atas barang tersebutnya berapa. Kayak gitu. Jadi di sini ada penjelasannya, proses akhir bulan otomatis mengalokasikan nilai varian atas perintah kerja ke produk hasilnya kembali. Kayak gitu. Nah, proses ini memerlukan waktu yang lama tergantung jumlah SPK-nya gitu. Nah, pilihannya gitu. Jadi nanti walaupun ada selisih antara aktual sama standar, maka nggak akan muncul di sini. Karena dia langsung diserap ke nilai barangnya. Gitu. Oke, saya itu terus ada lagi nggak untuk produksi itu? Nanti setelah jadi barang finish, itu rilisnya gimana? Rilis menjadi apa? Bukan udah finish nih? Rilis dari penjualannya. Oke, rilis penjualan. Maksudnya sebelumnya masuk dulu itu Bu, masuk ke begitu produksi kan selesai kan di yield itu artinya barang udah selesai terus dimasukin lagi ke finish good product kan? Iya ya, ke gudang. Itu gimana? Pak maaf, Pak putus-putus. Halo? Agak putus-putus Pak, maaf. Oh, enggak, tadi kan habis selesai, kan ada penyelesaian barang jadi nih. Ini kan artinya barang selesai produksi. Selesai produksi itu kan harus ditransfer lagi nih ke finish good product kan? Oke. Oke, berarti anggapannya pada saat penyelesaian barang jadi ini masuk ke gudang QC dulu kali ya? Atau apa tadi Pak? Ya, ke QC dulu. Kalau ke QC ada ya? feature buat inspeksi. Oke, nah kalau di Accurate-nya ini, jadi kita nanti bisa pilih gudangnya masuk ke gudang QC dulu Pak, bukan ke gudang utama. Jadi kita main di gudang. Jadi set gudang QC namanya. Yes, betul. Jadi nanti Jadi boleh gudangnya banyak-banyak boleh kan? Boleh banget Bu. Dan itu udah free dari Accurate. Jadi nggak ada tambahan. Ini yang di desktop bisa kan? Di desktop juga bisa. Oke. Bisa. Oke. Jadi setelah ini ya, setelah tadi itemnya, gudangnya udah dipilih, berarti kan udah oke nih dari QC ya. Dari QC udah oke, maka nanti ada dilakukan yang namanya pemindahan barang, Pak. Jadi dari gudang QC kita pindahkan ke gudang utama. Kayak gitu, atau gudang siap dijual. Oke. Kalau retur di mana tuh? Oke, retur. Barang reject sama scrap apa namanya? Misalnya kayak jahe gitu kan, saya nggak tahu misalnya kayak jahe, mungkin kan ada reject kayak maksudnya barang yang reject atau apa? Ya, misalnya packaging pada saat proses packagingnya rusak, jadi harus di rework kan, berarti kan di reject dulu tuh. Betul. Nah, itu gimana? Sebetulnya gini, kalau misalnya nih dari sebenarnya kan ini misalnya selesainya harusnya 120 saset nih. Kalau sesuai sama BOM. Ternyata dari 120 ini cuma 118 misalnya yang bagus, good. Yes, duanya reject. Maka sebenarnya bisa main gudang sih, Pak. Gitu. Oh, main jadi gudang. Bisa main gudangnya ya. Yes.
kayak gitu, itu bisa kayak gitu. Kalau misalnya dikelola lagi ya, jadi kan itu dikelola lagi kan ya barang rejectnya. Kalau dikelola lagi, saran saya bisa pisahin gudang yang sekian sekian masuk ke gudang rusak, sekian masuk ke gudang QC kayak gitu. Atau kalau misalnya ternyata memang kalau udah jadi NG atau jadi rep gitu ya, kan udah misalnya nggak dikelola lagi, nggak bisa diolah lagi, maka pada saat penyelesaian barang jadi ini diakuinya tetap misalnya tetap sesuai barang yang rusaknya, misalnya 118 kayak gitu ya. Nanti ini dianggap selesai. Jadi nanti ada namanya close SPK, sehingga duanya itu akan dibebankan ke item yang 118 ini. Ya. Itu bisa juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai cara yang seperti itu, artinya NG-nya atau rep-nya itu nggak bisa kita kelola lagi di sistem, karena udah dianggapnya ya udah nggak ada kayak gitu. Tapi kalau yang tadi mau ada pemisahan gudang, itu masih bisa dikelola. Gitu. Tapi kalau misalnya pemisahan gudang, saya mau kelola tapi tanpa amount, tanpa harga. Kan misalnya nih saya produksi nih, pasti ada yang reject, Bu. Jadi yang reject itu saya mau kelola kuantitinya aja, tapi harganya tetap saya intinya bebanin ke yang oke barangnya. Itu bisa juga kan? Kalau seperti itu dia belum bisa, Ibu. Oh, enggak yang tadi Ibu bilang. Kalau yang tadi saya bilang, tapi secara kuantitinya dia enggak. Ya, artinya secara kuantiti kan spread dia antara ke gudang QC sama gudang reject atau gudang. Iya. Tapi maksudnya Bu Widya tadi, Bu, dia secara minta pada saat proses produksi barang scrap ini kan sebenarnya ada value-nya. Betul. Cuma pada saat masuk ke barang scrap itu value-nya hilang. Otomatis dibebankan kepada barang jadi. Iya. Okay. Nah, sekarang yang jadi pilihannya itu cuma dua nih. Dia hilang. Kalau dia hilang artinya dia nggak bisa dikontrol secara kuantiti juga, atau dia masuk kayak gitu, tapi masuknya masuk secara kuantiti dan secara value kayak gitu. Jadi kalau pilih gudang itu dia masuknya secara kuantiti dan value, Bu. Nggak bisa secara kuantiti aja. Nggak bisa value-nya di take out ya? Betul, value-nya nggak bisa di take out. Betul sekali. Nggak, sekarang kan misalnya secara kuantiti sama value masuk gudang reject. Oke. Gudang reject ini kan reject ini kan nggak ada harganya lagi. Betul. Misalnya, standar cost-nya anggap aja 2.000 ya kan. Oke. Tapi setelah di reject ini akan dijual jadi scrap kan gitu ya. Oke. Scrap itu harganya mungkin cuman 1. Iya, 500 misalnya. Iya. Jadi kita rugi kan, Bu, pada saat ada penjualan barang scrap. Oke. Padahal gini ya, kan ketika barang itu keluar jadi NG, itu kan yang tadi saya bilang ada kuantiti dan value-nya ya. Nah, sebenarnya itu bisa di-adjustment, Pak, di akhir bulan. Jadi di akhir bulan itu baru kelihatan kan tuh NG-nya ada berapa sih secara kuantiti ataupun secara value, di adjustment baru itu jadi biaya. Jadi kalaupun misalnya dia belum di adjustment, dia akan tetap ada di stok di neraca. Dianggapnya gitu. Jadi di sini perlu dilakukan, jadi tadi kan baru pemisahan secara gudang ya. Kalau misalnya secara gudang kan secara kuantiti beda nih, QC sama yang rusak gitu kan. Tapi secara value atau nilai di neracanya, dia akan masuk dianggap tetap sebagai stok. Kecuali nanti setelah dilakukan itu, ada yang namanya penyesuaian persediaan. Nah, kita adjustment-nya di sini. Kayak gitu. Jadi nanti pilih barang NG-nya, contohnya misalnya ini ya, NG. Nah, di sini ada yang namanya pengurangan. Nah, baru ini misalnya 2 botol ya. Nah, baru nanti ini jadi biaya nih. Nanti kita di sini pilih. Tapi nanti dari sisi stoknya jadi hilang ya kalau udah di-adjust gitu. Betul. Kalau kayak gini dari sisi stoknya akan hilang. Jadi kalau di accurate, gimana? Saya potong bentar. Boleh silakan. Tadi bahasanya dari barang yang kita selesai itu kan nggak full 100%, ada yang reject. Betul. Tapi secara desktop itu bisa loh, Bu. Jadi kita bisa
yang reject itu kita tidak ada value-nya, hanya kuantitinya. Sedangkan untuk yang bagusnya semuanya dibebankan di dia, karena pada saat kita menyelesaikan intinya produk and material result-nya itu, kita bisa isi percentage-nya. Jadi portion-nya itu misalnya saya isinya 100% full untuk item ini, nanti yang satu lagi 0. Jadi harga cost-nya hilang, tapi kuantitinya ada. Oke, saya coba cek Bu di bagian sini, di bagian di accurate-nya di sini. Ini kan jahe nih ya, contoh misalnya. Ya, ini kan yang online. Output-nya kita langsung online ya. Oke, karena di online ini memang kita nggak maksudnya nggak ada akses untuk pembagian ini berapa persen sih? Kayak gitu sebenarnya. Jadi ini kita masukin di sini hanya secara quantity. Kayak gitu. Beda hal sama di desktop nih Bu. Kalau di desktop saya perhatiin di sini kan ada namanya portion-nya ya. Portion-nya. Betul. Nah, sebenarnya variabel ini yang nggak ada di accurate online-nya gitu, Bu. Sehingga walaupun dibuntunin di setting juga nggak ada ya itu memang. Nggak ada, betul. Karena ini given, Bu, betul. Rumus siapa? Tuh, jadi dia nanti yang menghitung sendiri 100, dia selesai berapa persen gitu. Itu sebenarnya yang membedakannya. Oke, kira-kira gimana? Udah cukup jelas belum ya terkait di penjelasan manufaktur di Accurate online-nya, Bu? Sudah Pak Denny. Sementara begitu. Ya, cuma ya tadi aja concern Bu Sri tadi, Mbak Eka, sayang banget kita udah punya desktop. Kalau upgrade maksudnya kalau harus di take out langsung kita upgrade, bukan di upgrade ya, maksudnya kita take out terus kita beli online license kan sayang aja. Iya, sayang di Accurate. Sebenarnya di situ sebenarnya Bapak bisa mengukur dulu sih sebenarnya Pak sejauh mana Bapak membutuhkan Accurate online-nya, kemudian dibandingkan sama anggap itu asetnya udah dari tahun berapa Pak? Accurate online. Accurate desktop. 2000 berapa Bu Widya? 2021 ya? Apa 2018? 2019 di situ diakui asetnya penyusutan berapa tahun Pak? Aset apa? Accurate desktop. 4 atau berapa? 4 ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau melihat dari angka yang memang dikeluarkan memang pasti sayang banget, Bu. Cuman kalau misalnya secara perhitungannya coba dipikirkan dulu kira-kira nih keunggulan di online sama di desktop kira-kira persentasenya berapa besar yang dibutuhkan di Accurate online-nya gitu ya. Karena sayang juga kalau misalnya manfaat di Accurate online-nya ini yang membuat di sana tuh jadi jadi mengerjakan data-datanya tuh kayak tadi kan Bapak butuh approval, butuh apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata approvalnya masih belum dibutuhin banget kayak gitu ya, kemudian terkait di sini web base-nya gitu ya, web base-nya masih belum diperlukan banget kayak gitu. Nah, itu Bapak bisa menimbang-nimbang itu dulu mungkin. Bapak dan tim ya. Karena kalau secara fitur gimana Mbak, silakan lanjut. Ya, karena secara fitur itu memang dari Accurate desktop ke online, semua yang ada di Accurate desktop itu kita bawa semua di Accurate online untuk developnya gitu. Tapi di Accurate online itu ada banyak yang kita tambahkan dari segi fitur-fiturnya. Contoh misalnya di sini ada modul Kasbank. Nah, di modul Kasbank ini ada yang namanya SmartLink e-banking. Nah, SmartLink e-banking ini sebenarnya tergantung nih, dibutuhkan nggak sama Bapak. Kalau ternyata nantinya dibutuhkan, maka ini menjadi poin tambahan. Nah, SmartLink e-banking ini cara kerjanya adalah Accurate akan mempermudah Bapak untuk melakukan penginputan yang namanya rekonsiliasi bank. Kayak gitu. Jadi ini Accurate kita udah kerja sama beberapa bank, kayak gitu ya. Ada Mandiri, BNI, BCA, dan sebagainya. Gitu ya, nanti fungsinya adalah pada saat akhir bulan rekonsiliasi bank itu udah nggak perlu print out lagi, tapi nanti Bapak bisa pakai ekspor impor rekening koran nanti masuk ke dalam Accurate, jadi nanti udah ada kesanding sama jurnal Accurate. Kalau memang nanti sudah cocok, maka Accurate akan otomatis mencocokkan kayak gitu kalau angkanya
Jadi kita tinggal klik aja rekonsiliasi kayak gitu. Nah, salah satunya ini. Selain approval, kita punya fitur rekonsiliasi bank kayak gitu. Cuman kalau memang itu masih belum dibutuhkan, ya berarti itu bisa jadi bahan pertimbangan juga gitu, Pak. Sama file attachment yang tadi ya. Dan karena dari Accurate juga kita belum ada aturan tuh terkait kapasitas size-nya berapa dan sebagainya. Jadi ini benar-benar kita bisa manfaatin banget ya untuk naruh data-data kita gitu ya. Di sini jadi ada yang namanya file di sini. Ini bisa attach dokumen atau mungkin kalau misalnya ada revisi dan lain sebagainya kita bisa balas-balas komentar di sini. Kayak gitu. Ini waktu approval ya bisa komen ya? Bisa approval ya? Ya, jadi ada dua juga. Jadi ada komentar di approval. Mungkin kalau nggak pakai approval juga tetap ada komentar. Kayak gitu. Misalnya kenapa nggak disetujui? Iya ya. Nanti ada penjelasan. Iya kayak gitu. Sama sebenarnya keunggulan dari yang Accurate Web Base ini Pak, saya melihat di log aktivitasnya sih Pak. Kalau di Accurate Desktop saya merasakan sendiri ya, sebenarnya bukan menjelek-jelekan Accurate, cuma saya membandingkan aja. Kalau di Accurate Desktop mungkin dulu pada saat pembuatannya masih zaman dahulu lah ya, masih 2010-an kan ya, Accurate 5 tuh. Nah, di Accurate Online ini ketika melihat log aktivitas itu untuk melacak siapa yang input, jam berapa dia input itu lebih mudah. Kayak gitu, ngetrace-nya lebih mudah. Jadi di sini di transaksinya bisa langsung kita cek. Kan kalau di Accurate Desktop kita perlu melihat laporannya dulu ya. Laporannya di inputnya kapan, kayak gitu. Kalau ini kita bisa lihat ada perubahan nggak hari ini inputan atau ada perubahan. Kayak ini gitu. Accurate Desktop bisa langsung connect notifikasi ke email nggak ya? Accurate Online gitu maksudnya ya Pak? Iya. Sorry, Accurate Online, desktop, sorry. Ya. Online. Notifikasi email terkait approval Pak? Iya, misalnya bisa, lagi waiting approval. Iya betul, memang approval yang memang connect ke email Pak. Oh, oke. Oke. Makanya nanti saran kita yang untuk login Accurate ini kalau bisa emailnya yang memang email kantor ya, karena takutnya kalau email pribadi lumayan spam kan. Kalau misalnya nanti ada approval A, approval B kayak gitu. Siapa namanya? Pak Doni. Kalau misalnya saya hari ini daftarin usernya sri@rainbowtubulars.com. Terus si Sri keluar nih, nanti diganti ani@rainbowtubulars.com. Bayar lagi atau enggak? Enggak, jadi yang sisrinya dihapus terus diganti Ani, jadi kan angkanya tetap sama kan bayarnya. Itu bisa di replace kan. Kalau yang di desktop bisa nggak begitu? Bisa. Enggak, user gimana? Setiap user. Hah? Oh, tapi laptopnya satu, maksudnya komputernya satu kan? Cuma dia bisa usernya lebih dari satu. Tapi siapa aja yang kerja di situ kan satu. Benar nggak Pak? Bapak kan kalau yang desktop itu diregisternya per user atau per desktop? Per komputer. Iya kan, satu komputer, satu license, usernya bisa lebih dari satu. Usernya bisa lebih dari satu nggak? Betul, misalnya gini nih, saya departemen PPIC,
yang berhak akses itu 2 orang. Ya kan misalnya. Tapi saya pakai satu komputer. Bisa nggak? Ya kalau nggak gantian gimana komputernya satu? Bisa Bu. Bisa nggak gantian Bu tapi remote. Kebayang nggak sih satu komputer pakainya berdua? Oke. Pak, kalau di desktop sekarang kan saya udah register 10 komputer. Saya mau ganti komputernya. Udah rusak. Bayar lagi. Bisa ya, bisa dipindahin komputernya. Tapi kalau sekarang saya misalnya number ini itu dari 2021 loh. Kita sampai penasaran bolak-balik tanya, oh udah tanya orang akurat, nggak bisa, begitu. Kayaknya menurut saya sih lebih ke mispersepsi itu, Bu. Apa yang mereka tangkap. Karena sebenarnya ini familiar banget untuk produksi, Bu. Makanya kita bilang akurat berarti jelek banget kita pikirnya. Boleh Bu nomor Udah ada kata-kata Rifan putus nomor teleponnya berapa Bu? Ini saya bantu mention ya Bu, 0812 Iya. 8479 Ya. 6098. Oke, saya ulangin lagi ya. 0812 8479 Oke. 6098. Ini dengan siapa? Ya. Support ya? Iya betul, support Bu, support tim. Nggak ada yang direct ya ke personal gitu. Iya belum bisa Bu kalau direct. Nggak boleh ya? Iya nanti kita di SP lagi Bu sama kantor. Oh oke. Oh Pak Doni kalau gitu kita komplain bahwa ini base number ini mungkin Pak Doni juga pernah bicara sama Ibu Puri sama Pak Talin ya. Itu kita tanya bolak-balik ini. Setelah Pak Talin masuk, setelah Pak Talin nggak ada, kita tanya bolak-balik. Katanya nggak bisa batch number ini. Terakhir saya tanya Pak Doni, nggak bisa. Oh, tuh tanya Pak Doni juga. Oh, yang saya tanya bukan loh satu barang dia banyak jenis, banyak kode gitu yang saya tanya ke Bapak terakhir. Banyak pakai batch. Iya, dia barangnya sama, cuman dia. Nggak, kalau sama Pak Doni nggak bisa jawab, saya bisa maklum lah karena ngertinya jualan. Diskon aja dia nggak ngerti, komputernya aja canggih, diskon 3 kali langsung pakai. Justru saya
langsung putus atau putus jaringannya. Oke, yang lain kali jangan salah-salah lagi deh, soalnya itu kita sampai pikir akurat itu amat ya. Waktu saya meeting terakhir pada ini akurat parah banget gitu loh. Yang penting asal bunyi aja ya. Enggak. Oke. Ya udah. Ya, kalau memang bisa direct nanya sama Bu Eka yang sebagai expertnya, even better Pak. Jadi mungkin kita bisa meminimalisir kontak, maksudnya meminimalisir untuk Kontak Pak Doni. Ya kan? Tapi pinternya nggak sama Pak, buktinya kita 2 tahun. Udah, oke, thank you ya Pak Doni. Bu Eka, makasih. Baik. Oke, makasih ya. Terima kasih Pak Doni, Bu Terima kasih Eka. Bu Eka. Selamat sore. Baik, Pak. Selamat sore. Ya.